괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada hari ini saya dan rekan saya akan menjelaskan bagaimana materi naratif teks dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, sebelum saya memasuki materinya, perkenalkan terlebih dahulu, you can call me Ishak dari kelas 11 Sains 2. Nah, apa sih itu naratif teks? Nah, naratif teks adalah teks yang berisi cerita khayalan atau peristiwa masa lalu yang bertujuan untuk menghibur pembaca dan menyampaikan pesan moral. Contoh seperti dongeng, legenda, cerita rakyat, kisah binatang dan lainnya. Contoh lainnya dari naratif teks adalah seperti kisah Malin Kundang, Cinderella, Sang Kuryang, Kancil dan Buaya. Nah, yang pertama dari naratif teks ada yang namanya social function atau tujuan. To amuse or entertain the reader with a story. Nah, adalah untuk menghibur pembaca melalui sebuah cerita. Nah, selanjutnya ada yang namanya struktur teks di dalam naratif teks. Struktur teks atau generic struktur yang pertama di dalamnya ada orientation. Orientation adalah pengenalan siapa tokohnya, di mana dan kapan kejadiannya. Contohnya seperti once upon a time there lived a beautiful princess named Snow White in a kingdom. Kemudian yang kedua ada complication. Complication adalah masalah yang muncul atau masalah atau konflik yang dialami sebuah tokoh di dalam cerita naratif teks. Contohnya seperti one day the evil queen wanted to kill her. So Snow White ran away to the forest. Kemudian yang ketiga ada resolution. Nah, resolution adalah penyelesaian masalah, bisa berakhir bahagia atau sedih di dalam sebuah cerita. Contohnya seperti finally the princess saved her and they live happily ever after. Baik, yang kemudian ada yang namanya reorientation. Nah, reorientation adalah kesimpulan atau pesan dari cerita tersebut, baik pesan moral ataupun pesan-pesan yang lainnya. Selanjutnya untuk bagian ciri kebahasaan dan contoh singkat dari naratif teks akan dijelaskan oleh rekan saya di video selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. And my name is Irwansyah. You can call me Irwan. Saya akan melanjutkan materi tadi, yakni ada yang dinamakan ciri kebahasaan atau biasa disebut language feature. Yang pertama itu ada past tense. Past tense itu merupakan kata kerja lampau, yang dimana ada kata kuncinya. Ada was, were, when, kill, live, live, run, and sleep. Itu ada conjunction atau kalimat kata penghubung waktu. Ada one day, long time ago, then, after that, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya action verb atau kata kerja aksi. Yang mana itu kata kerja aksi? Run, sleep, walk, eat, cry, fight. Dan selanjutnya itu ada yang dinamakan personal pronouns atau kata ganti orang seperti I, they,
we, he, she, it. Baik, kami akan memaparkan satu contoh singkat naratif teks. Ini ada suatu kisah yang berjudul The Smart Mouse Dad atau kancil yang pintar. Long time ago, there lived a mouse dad in a jungle. He was small but very smart. One day, he met a hungry crocodile. The crocodile wanted to eat him. The mouse tried the crocodile. He asked the crocodile to open his mouth wide. Then he jumped away quickly. The crocodile got nothing. We must be smart and brave, facing danger. Pada bagian judul kita telah ketahui bahwa the smart mouse there, kancil kecil yang pintar, itu merupakan bagian judul. Kemudian masuk ke bagian orientation, yakni long time ago. Long time menunjukkan pengenalan waktu. Long time ago there lived a mouse there in a jungle. He was small but very smart. Menunjukkan seorang kancil yang pintar dan juga sangat cerdas. Kemudian masuk ke bagian complication. One day, pada suatu hari, he met a hungry crocodile. The crocodile want to eat him. Selanjutnya bagian complication-nya yakni pada one day he met a hungry crocodile. Ya, kancil itu pun bertemu dengan seekor buaya yang sangat lapar. The crocodile want to eat him. Buaya itu ingin sekali untuk memakannya. Selanjutnya masuk ke bagian resolution. The mouse there trick the crocodile. Kancil itu pun menipu buaya. He asked the crocodile to open mouth wide. Kancil itu menyuruh buaya untuk membuka mulutnya lebar-lebar. Kemudian then jump away quickly. Kemudian kancil itu melompati buaya. The crocodile got nothing. Dia melompati buaya satu persatu lalu ia meninggalkannya pergi. Kemudian kita dapat lihat di bagian reorientation. We must be smart and brave when facing danger. Kita dapat belajar bahwa kita harus cerdas dan berani saat menghadapi bahaya. Sebesar apapun dan sekecil apapun bahaya tersebut, kita harus dapat menanganinya dengan cara yang cerdas. Sekian, see you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're